September 2024 saya kembali membahas XAUSD. Waduh, izin to let break-nya belum dihapus. Dan seperti biasa, we check on Saxo for daily. Ya, di daily kita cek on Saxo seperti biasa. Teman-teman bisa perhatikan daily bearish drop. PDH-nya nggak usah dibahas ya. PDH-nya ini karena all time high, kita ngomonginnya PDL-nya aja. PDL-nya ada di 2546 atau 2547 lah ya, saya bulatin karena 254699, 2547 aja. 2547 adalah PDL-nya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri di sini PDL-nya. Tapi menarik, ada yang nggak yang teman-teman lihat di sini menarik? Tentu nggak usah kita ubah jadi garis. Yang menarik adalah closingannya. Ini saya tarik seperti ini. Ini yang menarik. Kenapa saya bilang closingannya menarik? Nggak ada yang break atau close di bawah itu. Di sini up di atas, up di atas, up masih di atas, di sini up juga masih di atas, ada di 2559. Sebagai patokan aja sih sebenarnya itu. Tapi yang kita ngeliat di sini adalah masih terbentuk base, ya up, drop, liquidity grab, drop, big potential in my honest opinion. Kalau misalnya nggak ada lagi dorongan tambahan ya, ini bisa drop at least makan kembali ke 2530-an. Tapi ini ngomongin basically secara daily ya. Daily still bullish, ya saya nggak bisa ngomong bohong, ini still bullish, bullishnya juga bullish strong. Nggak akan tahu kapan dia akan berubah sampai nanti totally dia break dan nutup gap yang kebentuk di hari Kamis kemarin. Ya, jadi sampai dia nutup gap pada hari Kamis kemarin. Now we check back on Oanda. Di sini teman-teman bisa perhatikan, nanti saya akan hapus beberapa zone yang nggak penting. Saya hapus dulu. Yang 2578 saya hapus sih, biar teman-teman nggak pusing ya. Aduh nih zona apa, nih zona apa, nih zona apa, zona apa, dan zone apa. Yang pertama adalah 12553 2550. Ini area kemarin, teman-teman bisa tonton aja video saya sebelumnya. Saya nggak jadikan ini area buy, no. Saya hanya jadikan ini sebagai patokan. Kalau misalnya teman-teman ingat ya, itu yang saya ngomong. Saya nggak jadi ini area buy, tapi saya jadikan ini patokan bla 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 bla. Itu yang saya bilang. Next, ini kalau kita ngomongin basically dari area tertingginya 618 tuh di 2541, which is di pertengahan ini ya. Teman-teman bisa perhatikan di gap yang kebentuk pada penguatan di hari Kamis. Ya, gap ini. Nah, gap inilah yang nanti kita akan bahas. Seandainya nanti dia drop, makan ke area tersebut sebagai area buy kita. Now, ngomongin H1, kita ngomongin trade kita sekarang aja nih, yang penting-penting aja dulu. Ya, saya akan hapus beberapa. 2560, 2557 nih masih penting nggak? Jawabannya masih penting. 2560, 2557, 2553, 2550 ini masih penting buat kita bahas. Kenapa? Karena there's a big chances kalau misalnya dia masih akan mengalami penguatan. Now, kita ngomongin di garis. Kita ambil paling bawah, ini paling bawah 1. Lalu yang kedua adalah si higher low-nya dia. Higher low pertama di 2549, ini 2549 saya catat. Di sini low kedua ada di 2555. Ya, 2555. Ini kalau saya balikin ke candle, teman-teman bisa perhatikan sih. Drop, up, drop, taking liquidity, up, ketahan lagi baru nahan. So 2555 nih mampu mempertahankan pergerakan dari si XAUSD-nya. Dan 2549 ini bukan mempertahankan lagi, tapi sebagai titik terakhir. Ketika dia drop kenceng jam 2 dan jam 3 dia bullish kembali. Ya, teman-teman bisa perhatikan area tersebut. Sekarang kita ngomongin the highest levelnya. Itu dulu. Highest levelnya. Kita sekarang bentuk garis lagi, ulangin. Taking this one, taruh lagi ke bawahnya. See? Sekarang kita balikin, teman-teman bisa ngeliat ya. This is the same zone. Ini adalah di 2577, 2575. Sebenarnya kalau kita ngambil sampai paling atas itu ke 2581. Artinya area apa ini? Ini adalah area yang kemarin, teman-teman. Area kemarin yang saya bahas di Grow Count, yang saya share juga di publik, bahwa ini dia cuma bolak-balik aja 2580, 2581, nanti drop lagi ke 2566, ya kan? Sampai dia break salah satunya aja. Kita tinggal tunggu kapan dia breakoutnya. Ternyata dia break itu kemarin dia drop signifikan, dia hajar drop kencang ke bawah sebelum nanti dia melanjutkan lagi penguatannya. Ya, so this is the level. Ya, sebenarnya this is the level yang saya bahas. Oke. Jadi, apakah ada area sell? Tentu area sell terdekat adalah this one. Di 2580, 2577 lah saya bilang. Tapi maksudnya kita ngomongin paling dekat-dekat di sini nih ada di 2575. Ini saya bagi jadi 3 ya. 2575, 2577, 2580. Karena lebar banget zone-nya. Itu kan zone-nya hampir mau 50-an pips, 60-an pips malah. Karena lebar banget jadi masuknya hanya bisa bolak-balik. Begitu. Ini LQ grab setinggi ini dihitung nggak? Nggak perlu, kita ngomonginnya 2590 aja masian. Ya, masih ngomong di 2590 aja, nggak usah kejauhan ngomong sampai sana, karena nggak berhasil di breakout.
Nah, sekarang kita ngomongin area-area dekatnya. 2560, 2557 ini kan kemarin, tadi kan sudah marking ya dari kemarin. Masih oke nggak buat entry? Jawabannya masih, teman-teman. Kenapa saya bilang masih? Karena kalau kita pindah ini jadi M5, ini kan ada kebentuk gap baru ya. Jadi drop up, drop kencang naik sih. Kalau kita ambilin Fibo retracement dari this level sampai paling atas 618-nya. Ini saya tarik sampai ujung. Nih 618 ini kan 618 yang ini ya, kiri ini ya. 255, tapi kalau kita tarik paling atas di sini dia ada di 2557. Ya, artinya area paling bawahnya. Kalau misal saya balikin lagi ke tadi, teman-teman ketemu 2557 sampai ke 2555. Ini akan menjadi buy zone. 2557, 2555. Maka yang ini saya hapus dulu. 2560, 2557 ini saya hapus dulu. Ini akan menjadi area buy zone-nya. Selama apa, teman-teman? Jawabannya adalah selama si 2555-nya nggak di breakout. Jadi 2557, 2555, 12. Nah, buy zone-nya. Sekarang kita ngomongin yang hanya terbentuk saat ini aja. Ya, hanya terbentuk saat ini aja. Ini highest levelnya. Sih, 2567. Ini saya tulis 2567. The highest levelnya aja, yang dia nggak break sama sekali. 2567 dia nggak breakout. Kalau misalnya kita ambil garisnya aja di sini, ini kan the highest level next-nya kan. 2564. Dia juga nggak berhasil break this level. Artinya apa ya? Masih akan membentuk base yang sama lagi. Drop up, ketahan. Ya, drop up dan ketahan lagi di 2567. Jadi menurut saya 2567 ini patokan aja. Kalau misalnya dia berhasil break 2567, maka next big potentialnya dia makan sampai 2570-an di sini. Jadi kita bisa dapat sell di sana. Bisa nggak nih jadi sell scalping? Terserah teman-teman. Kalau misalnya saya sendiri sih main sabar dulu aja. Karena apa? Karena saya tahu data semalam adalah penurunan suku bunga yang lumayan besar, 50 BPS. Ini big movement akan terjadi nanti di London session sampai ke US session. Jadi ada big potential dia kembali rebound yang lumayan signifikan. Kalau misalnya kita ngomongin dalam time frame yang lebih kecil, ya. Kalau kita ngomongin dalam time frame yang lebih kecil, maka saya bisa tarik di level, naik sampai sini. Ini akan saya tarik seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan nggak? Ada persinggungan di sini. Ya, persinggungan antara highest level di 2567 dengan up dari uptrend minornya. Artinya seandainya 2567 ini di break, ya 2567 ini di breakout, makanya bentuknya gini ya, break, drop, lanjut naik ke atas. Ya, jadi 2567 ini sebenarnya patokan atasnya aja, yang ketemu banget antara si resisten dengan si trendline-nya. Sedangkan di bawah, kalau misalnya kita ngomong kapan dia akan turun ke bawah, misalnya dia drop ke bawah gini, maka teman-teman bisa perhatikan zone yang sama akan ngehit di trendline ini adalah di 2557, 2555. Itulah kenapa 2555-nya nggak boleh di breakout. Karena kalau dia break, what will happen? Turun sampai 2549. Begitu. Ya. Ini itu gambarannya dalam time frame kecil. Kalau digedein gini kalian jadi nggak kelihatan. Jadi saya hapus lagi. Yap, jadi 2567 resisten atas, 2555 saya anggap sebagai supportnya lah ya. 2549 ini area bawah lagi aja. Oke, sekarang kita ngomongin area buy high risk, buy medium risk, dan lain sebagainya. Buy high risk tentu 2557, 2555 selama 2555 nggak di breakout. Lalu nanti masuk di bawah lagi. Ini untuk area-area bawahnya saya akan pasti confirm di dalam grup. Saya akan share dalam grup. Grup grow account lebih tepatnya. Tapi kalau misalnya grow account sudah profit banyak banget siang hari, nanti saya share di publik. Untuk area sell-nya, 2567 apakah bisa jadi area sell? Tentu bisa, tapi saya nggak jadikan sell saya. Saya akan sell di 2570-an. Oke, saya ulangin ya, saya hanya akan sell di 2570-an. Kenapa? Karena saya cenderung akan mengikuti hasil news. Saya cenderung akan mengikuti hasil news dan itu akan lumayan lama saya holdnya untuk hasil newsnya. Tinggal tunggu MACD Golden Cross. Teman-teman perhatikan di sini MACD there's a big potential bisa Golden Cross. Most probably Golden Cross-nya di 2567. Dan RSI nanti seandainya dia naik ke atas 50, 5152 maka bullish momentum sudah masuk. Jadi hajar sampai 2580 tuh hal yang lumrah lah. Potensial banget dia bisa hajar sampai 2580. Tetapi jika enggak, ya dia akan drop lagi, retest 2555, break 2555, maka turun sampai 2549. 2549, if there is a confirmation, saya confirm untuk entry. Dan area medium risk nggak ada berubah seperti kemarin, 2532, 2530. Sell medium risk ada nggak? Sell medium risk sebenarnya nggak ada sih, sell medium risk itu. Tetapi saya akan confirm 2590 sebagai sell medium risknya saya. 2588 sampai 2590, nggak ada perubahan ya. Area menjadi area sell medium risknya saya karena ini masih still strong. Ini saya anggap sebagai LQ grab aja sebelum nanti melanjutkan lagi penguatannya. Oke.
Teman-teman bisa sesuaikan dengan metode yang teman-teman jalankan. Pastikan kalian sudah menyesuaikan lagi nanti dengan trade yang kalian ingin eksekusi, dan jadikan mapping ini sebagai referensi kalian dalam trade. Untuk teman-teman grow account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share videonya di dalam grup. Dan mappingannya di dalam grup.